Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku sekalian, mahasiswa dan mahasiswi kelas atau mata kuliah fikih munakahat yang saya banggakan. Mari sama-sama perkuliahan pada kesempatan kali ini kita awali dengan tabarukan membaca Fatihah bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita keberkahan dan juga kesuksesan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik saudara. Kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita yang saat ini sudah sampai kepada tema akad nikah. Kalau kemarin kita semua berbicara tentang wali, maka saat ini tema yang berikutnya adalah tentang akad nikah. Apa itu akad nikah? Kemudian definisinya apa, kemudian dasar hukumnya apa, ketentuan terkait dengan akad seperti apa, itu yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas pengantar diskusi pada tema kali ini. Oke, baik. Akad nikah. Apa sih akad itu? Jadi ini tema atau pembahasan ya, poin-poin yang kita bahas mulai dari pengertian, dasar hukum, macam-macam syarat akad, syarat dan rukun, syarat akad, perkembangan akad tidak digital. Yang terakhir ini perlu kita sampaikan karena sekarang ini kan zaman digital ya. Jadi apapun itu bisa dilakukan. Bahkan ada Adi Gio mengatakan dunia di genggaman tangan kita. Artinya kita bisa melihat dunia melakukan apapun di genggaman. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, yang pertama adalah definisi dari akad sendiri itu apa? Jadi secara bahasa kalau akad nikah itu berarti kan dua kata, akad dan nikah. Akad itu berarti dimaknai sebagai perjanjian atau pernyataan. Akad itu perjanjian atau pernyataan. Akad jual beli berarti perjanjian jual beli atau pernyataan jual beli. Akta ikrar wakaf berarti perjanjian atau pernyataan tentang wakaf itu. Nah, sekarang akad nikah. Nikah adalah perkawinan. Jadi akad nikah secara bahasa adalah janji akad nikah, pernyataan kesepakatan tentang perkawinan. Itu secara bahasa akad nikah. Secara istilah banyak sebetulnya definisinya, tetapi saya ambil satu. Akdun yatadhammanu milkuat in bilahdzin inkahin au tazwijin au ma'nahuma. Jadi di sini secara istilah syara dalam fikih, akad nikah adalah akad yang mengandung kekuasaan untuk wato itu bersetubuh dengan lafal inkah atau tazwij atau makna yang sepadan dengan keduanya itu. Nah, itu akad itu mengandung kehalalan untuk berhubungan dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij atau makna keduanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa akad nikah adalah wujud nyata perikatan. Ini definisi yang saya gambarkan setidaknya biar mempermudah teman-teman. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit. Wali, artinya di depan saksi wali, dan dengan menggunakan syarat ijab dan qabul. Jadi ini definisi cara yang insya Allah bisa membantu kawan-kawan. Wujud nyata perikatan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri yang perjanjian wujud nyata itu dilakukan di depan saksi dua setidaknya wali dengan menggunakan syarat ijab dan qabul. Ijab itu adalah pernyataan dari wali, kalau qabul adalah pernyataan menerima dari mempelai laki-laki. Nah,
Ini ijab kabul definisinya ada contohnya juga saya sebutkan, merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Nah, ijab ini umumnya biasanya dilakukan oleh seorang wali atau wakilnya. Kemarin sudah membahas baik itu wali sendiri, wali nasab, wali hakim atau wali muhakam gitu. Qaubul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Ini biasanya diucapkan oleh seorang mantan laki-laki atau yang mewakili. Loh, Pak, kok mewakili? Boleh, qaubul boleh diwakilkan. Gitu. Ini sebagai contoh dalam bahasa Arab ya biasanya. Ya, Anda semua kan laki-laki, terutama anak syariah, ya hijab sebetulnya tidak ada ketentuan dengan menggunakan bahasa Arab ya, tetapi dengan bahasa pun yang dipaham kedua belah pihak gitu. Qala wali misalkan wali berkata demikian. Ankah tuka wa zawajtuka ibnati Fatimah bimahri khamsina alafi halan. Ini artinya wali mengatakan saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya bernama Fatimah dengan mahar 50.000 dibayar tunai. Qobul, si qabil artinya yang mengucap qobul, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak juga tidak apa-apa kan sudah di awal ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Jadi basmalah, hamdalah, sholawat salam ini tidak usah diucapkan, tidak apa-apa dalam hati. Yang penting ini loh, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ini qabul diucapkan oleh mempelai laki-laki. Jadi tidak harus bahasa Arab. Misalkan bahasa Indonesia boleh. Saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu ila akhirih. Dijawab saya terima nikah dan kawinnya Fatimah bin Abdullah dengan nomor tersebut tunai. Boleh. Ini sebagai contoh. Intinya harus ada ijab, harus ada qabul dengan bahasa apapun yang jelas kedua belah pihak bisa paham gitu. Kemudian berikutnya adalah dasar hukum. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara tentang dasar hukum pernikahan dalam nas, baik Quran maupun hadis banyak sekali saudara. Artinya yang biasa dirujuk gitu loh. Misalkan Ar-Rum, An-Nisa, itu misalkan. Kalau hadis ya biasanya tentang manis atau amik mubah, fatazawwaj dan akhirih. Tapi ini tentang akad, ya, bukan tentang nikah, tentang akad. Nah, kalau kita merujuk Quran, dasar hukum tentang akad nikah, bukan nikahnya loh ya, kalau nikahnya kan banyak, ini tentang akad nikah. Ini yang pertama, firman Allah wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Jadi untuk menghalalkan hubungan percampuran itu dengan akad. Dan ini, misakon ghalidhon ini adalah term atau istilah yang digunakan untuk mengibaratkan kuatnya akad pernikahan. Coba misalnya Anda buka KHI, itu menyebut kata misakon ghalidhon. Artinya apa? Ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu ikatan yang kuat, mitsaqon ghalidhon bahasanya. Karena tidak bisa diputus begitu saja, tidak bisa dibuat main-main. Putusnya karena sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kira-kira begitu mitsaqon ghalidhon itu. Ikatan yang kuat, ikatan yang suci. Yang kedua, Wangkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha Pengetahui. Ini juga sama, artinya kedua ayat ini berbicara tentang dasar hukum sebuah akad. Ketika seseorang sebelum membangun
hubungan atau sebelum 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 kawin itu didahului dengan akad. Nah, kira-kira begitu. Ini setidaknya dua ayat yang bisa memberi gambaran kepada kita semua. Di buku yang saya tulis sudah saya jelaskan. Kemudian ini macam-macam syarat akad. Akad dalam akad nikah itu dibagi menjadi tiga. Ada empat ya. Syarat, ada syarat munajjaz, ada syarat yang disandarkan pada zaman mustakbal, ada syarat akad bersyarat, syarat yang diiringi dengan syarat. Maksudnya apa Pak Ali? Jadi yang dimaksud dengan syarat munajjaz adalah syarat akad yang bersifat mutlak. Syarat ini tidak digantungkan atau disandarkan pada zaman mustakbal. Akad ya akad begitu. Kayak tadi misalkan ankah tuka wa zawajtuka Fatimat ibnati Fatimata bimahri khamsina ala firhalan. Si Qabil menjawab, Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahri madhkur halan. Jadi tidak digantungkan, akad yang tidak digantungkan dengan apapun, tidak disandarkan dengan apapun, itu munajjaz. Dan ini sah memang seperti ini harusnya. Yang kedua adalah syarat yang disandarkan pada zaman mustakbal. Syarat akad nikah yang digantungkan atau menggunakan zaman yang akan datang. Contoh begini, aku nikahkan, aku nikahi kamu, aku terima nikahmu kalau kamu lulus kuliah misalkan. Kamu kalau begini akan saya nikahi, saya terima nikahmu. Enggak. Lah, dalam hal ini hukum ijab qabul yang menggunakan syarat ini tidak dibenarkan karena digantungkan zaman yang akan datang. Saya terima nikahmu kalau bapakmu hadir misalkan. Kalau bapakmu besok begini, tidak bisa. Karena syarat yang digantungkan, disandarkan pada zaman mustakbal tidak dibenarkan atau tidak sah. Yang ketiga, syarat akad bersyarat. Artinya, syarat akad bersyarat ini contohnya ada kalanya sah, ada yang kalanya tidak sah. Nah, maka dirinci. Hukum akad nikah yang menggunakan syarat ini, syarat yang ketiga, syarat akad bersyarat itu dirinci. Misalkan satu, jika syarat akad tersebut digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, tetapi bisa dipastikan bahwa hal itu terjadi. Seperti ucapan seorang pria pada wanita, aku menikahimu kalau musim panas tiba, maka ini tidak sah. Yang kedua, jika syarat akad nikah digantungkan pada syarat yang waktu itu keberadaannya tidak ada, akan tetapi masih dimungkinkan bahwa hal itu akan terjadi. Seperti aku menikahimu jika ayahmu datang. Ini juga tidak sah. Yang ketiga, syarat akad digantungkan pada syarat yang waktu itu keberadaan tidak ada dan dapat dipastikan bahwa itu tersebut tidak akan terjadi. Jika selamanya tidak ada hujan maka aku menikahimu. Ini juga tidak sah, juga tidak dibenarkan. Yang keempat, jika akad digantungkan pada suatu syarat, pada waktu akad nikah keberadaannya dipastikan ada. Seperti ucapan laki-laki mengatakan, jika kamu seorang mahasiswa fakultas syariah, maka aku akan menikahimu. Nah, sedangkan perempuan tersebut kuliah di fakultas tersebut. Nah, maka hukum akadnya dihukumi sah. Jadi, kalau akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad keberadaannya dipastikan ada, maka sah. Kemudian ada fakultas syariah kok, gitu kira-kira. Yang berikutnya, jika akad digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad nikah keberadaannya dimungkinkan ada, baru dimungkinkan. Misalkan, jika kamu menerima dengan mahar ini, maka aku menikahimu. Sedangkan pada waktu itu ayahnya ada di majelis itu dan ternyata ayahnya rela, maka akad seperti itu juga dihukumi sah. Jadi, yang ketiga tadi,
yang syirat akad bersyarat, ada kalanya dikategorikan sah, ada kalanya dikategorikan tidak. Yang keempat, syirat yang diiringi dengan syarat. Nah, terkadang syirat ini sudah mutlak, namun mutlak ini diiringi dengan adanya suatu syarat. Tujuannya syarat itu adalah untuk apa? Untuk kemaslahatan. Kalau syarat itu bagus, tidak bertentangan dengan syariat, maka syarat tersebut atau akad tersebut dihukumi sah. Jadi ini macam-macam akad, saudara. Macam-macam syirat. Nah, berikutnya adalah rukun. Di beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Anda tentang perbedaan rukun dan syarat. Kalau rukun itu adalah rangkaian dalam sebuah ibadah yang harus ada. Bagian dari ibadah itu sendiri, misalkan dalam sholat itu ada niat, takbiratul ihram, baca fatihah, ruku, itu rukun. Kalau nggak ada itu nggak sah. Sedangkan syarat itu bukan termasuk bagian dari ibadah, tetapi menjadi keabsahan melakukan ibadah itu. Seperti apa? Seperti wudhu. Wudhu itu bukan masuk bagian sholat, tapi kalau mau sholat harus wudhu dulu. Nah, itu perbedaan antara rukun dan syarat dalam beribadah. Oke, baik saudara, dalam pernikahan itu ada rukun dan syarat. Nah, rukun akad nikah itu ada 5. Pertama, harus ada calon suami. Yang kedua, calon istri juga ada. Nah, kalau enggak mau nikah dengan siapa? Oke, yang ketiga, wali. Wali dari mana ya? Dari perempuan dong. Yang berhak menjadi wali perempuan. Saksi kedua belah pihak. Ijab qabul. Ini rukun yang harus ada. Loh Pak, nggak ada mahar bukan termasuk rukun. Tapi keberadaannya harus ada. Nah, calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab qabul. Nah, masing-masing ini punya syarat, saudara. Suami beragama Islam, tidak sedang ihram atau haji, tidak dipaksa, bukan mahram, tidak mempunyai istri 4. Iya loh, karena poligami batas 4 kan begitu maksudnya ini. Termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talaqi. Nah, kalau ada laki-laki sudah punya istri 4, T3 yang sah, yang satu masih iddah, tetap tidak boleh, harus selesai dulu. Yang berikutnya, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk istri yang masih dalam menjalani. Artinya istri yang akan dinikahi itu tidak ada hubungan dengan istri sebelumnya. Nah, adik kakak tidak boleh dong. Nah, kira-kira begitu. Ini syarat calon suami. Tidak. Kemudian yang berikutnya adalah calon istri beragama Islam, bukan mahramnya suami, belum pernah disumpah li'an oleh suami. Sumpah li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami kepada istri bahwa dia tidak akan berhubungan menggauli istri selama-lamanya. Itu tidak boleh. Kalau suami sudah mengucapkan sumpah li'an itu, sampai kapanpun dia tidak akan boleh menikahi lagi sampai hari kiamat. Nah, maka hati-hati. Tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari laki lain. Ya, kalau suami istri orang tidak boleh dinikahi begitu. Atau dia tidak sedang iddah. Maka kalau iddah selesai baru boleh dinikahi. Oke. Yang berikutnya telah memberi izin atau memenuhi kerelaan kepada wali untuk menikahinya. Artinya kewajiban izin kepada wali sudah dipenuhi. Itu syarat istri. Berikutnya wali. Wali ini juga ada ketentuannya. Islam, baligh, pinter, tidak mahjur bisafah, dicabut kewajibannya. Tidak dipaksa, tidak rusak pikirannya sebab terlalu pikun atau sebab ayan, tidak fasyik. Ini syarat dari wali yang berhak atau bisa menjadi wali. Ya, urutan kemarin sudah saya sampaikan. Saksi juga punya syarat. Islam, dewasa, tidak gila, bisa menjaga diri, harga diri atau muru'ah, tidak fasik, tidak pelupa, bisa melihat, tapi tidak buta, tidak tuli, bisa berbicara, tidak ditentukan menjadi wali nikah. Artinya keabsahan penunjukan dia sebagai wali nikah itu ada gitu. Memahami kalimat ijab qabul. Ini yang penting. Maka saya sampaikan
terkait dengan akad nikah tadi menggunakan bahasa apapun boleh asal kedua belah pihak paham, terutama wali harus paham. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ijab kabul syaratnya dilakukan oleh calon suami, istri. Calon suami diterima oleh walinya. Tidak sah hukumnya ijab kabul dilakukan karena terpaksa. Tidak sah dilakukan orang gila. Harus dilakukan dalam satu majelis yang sama dan dalam waktu yang sama. Ini Imam Syafi'i yang mensyaratkan demikian. Nah, terkait ijab kabul ada ketentuan ini, nanti kita bahas tentang perkembangan akad digital. Yang menarik ini. Meskipun sekilas, tapi sebagai pengantar, pemantik diskusi Anda atau pemantik kajian Anda nanti berikutnya, barangkali Anda mau mengkaji terkait ini. Oke, berikutnya adalah penjelasan syarat. Nah, dalam perkawinan, dalam syarat nikah itu ada 3. Persyaratan syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Jelas tidak diboleh. Misalkan begini, kamu boleh menikahi aku tetapi tidak boleh digauli. Ya tidak boleh karena ini bertentangan dengan tujuan mereka sendiri. Kamu boleh menikahi saya tapi kita nggak usah punya anak misalkan. Udah boleh karena itu bertentangan dengan tujuan akad nikah. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Ya, ini ada kalanya boleh, ada kalanya boleh. Nggak boleh. Nah, kalau syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan tetapi melanggar nggak boleh. Misalkan kamu boleh menikahi saya tapi jangan ceraikan saya misalkan. Cerai itu kan bukan tujuan akad nikah, tetapi cerai itu kan hal yang dibolehkan. Gitu. Kamu boleh menikahi tetapi jangan dimadu misalkan. Nah, seperti poligami memang tidak tujuan pernikahan tetapi dibolehkan oleh syarak. Gitu. Maka ada kalanya boleh, ada kalanya tidak yang kedua ini. Yang ketiga, syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Ini contohnya, sampean boleh menikahi saya, tetapi tolong saya digauli dengan baik, diberi nafkah yang cukup, punya anak yang soleh-solehah. Ya ini tidak apa-apa, karena syarat ini sesuai dengan tujuan akad nikah dan tidak bertentangan dengan syariatnya Rasul, Allah dan Rasul. Oke, baik saudara. Nah, ini yang terakhir, tema terakhir. Tadi saya katakan tentang akad. Jadi memang sekarang ini kan zaman digital. Yang saya katakan tadi bahwa dunia itu dalam genggaman. Sehingga apapun bisa dilakukan melalui fasilitas digital. Pesan makan, pesan minum, kemanapun enak, transfer duit, kirim apapun bisa, bahkan belanja di seluruh dunia pun tidak usah kemana-mana. Ini perkembangan teknologi. Perkembangan yang semakin pesat ini kemudian bagaimana ketika masuk ke dalam wilayah hukum. Nah, kita harus bersikap sebagai orang syariah, kira-kira begitu ya. Termasuk dalam hal praktek akad nikah. Nah, praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini memang belum pernah sekalipun dijumpai pada zaman Rasulullah dan zaman-zaman sebelumnya. Tapi kalau kita baca sejarah, misalkan pernikahannya almarhum wal maghfur lah, Gus Dur, itu via telepon, gila. Anda kalau baca buku sejarah atau biografi Gus Dur yang ditulis Craig Barton itu juga menyampaikan seperti itu. Gus Dur ketika nikah dengan Bu Sinta itu dengan menggunakan telepon. Bahkan setelah akadnya nggak ketemu, 2 tahun atau 3 tahun setelah akad baru ketemu, itu Gus Dur dengan Bu Sinta. Nah, dengan telepon pada zaman itu loh ya, tahun 80-an lah, malah belum, bukan 80-an, mungkin tahun 70-an atau 60-an kira-kira begitu. Nah, praktek akad nikah pada zaman Nabi dan para salafus soleh hanya menyiratkan diperbolehkannya metode taukil. Dulu belum ada digital, belum ada internet, belum ada telekonferensi, belum ada Zoom, belum ada Google Meet, belum ada telepon gitu. Yang ada pada zaman salafus saleh dan kanjeng Nabi model taukil. Taukil itu mewakilkan akad. Yakni ada pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad baik wali maupun mempelai pria berhalangan. Jadi yang ijab juga diwakilkan, yang qabul juga diwakilkan itu. Taukil itu pernah terjadi.
Nah, tetapi sekarang yang menjadi problem adalah bahwa tata cara perkawinan melalui media digital, teknologi, dan atau telekonferensi itu juga tidak diatur dalam undang-undang. Ini kan dilema. Undang-undang tidak mengatur itu. Artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang berhak melaksanakan peran tersebut. Undang-undang tidak mengatur. Ini kan perlu berpikir. Belum ada digital, yang ada hanya taukil, undang-undang tidak mengatur. Nah, bagaimana ini? Nah, kita lihat nih ya, sedikit rincian beserta pemantik diskusi. Bagi sebagian orang, bahwa ketentuan fi majlisin wahid atau dalam satu majelis ketika akad dan mutawaliyat atau berkesinambungan waktu itu dapat menimbulkan keraguan sah atau tidaknya sebuah perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi. Karena sebagian ulama mengatakan harus fi majlisun wahid, harus tidak diselingi dengan perbuatan yang lain. Nah, kalau telekonferensi, telepon itu kan dilakukan keabsahannya. Lah bagaimana untuk mengantisipasi ini? Jadi problemnya adalah keraguan itu antara kedua belah pihak. Karena ada problem majelis wahid dan kesinambungan waktu. Nah, ini kalau seperti ini kita melihat gini. Terkait dengan itu ada dua golongan fuqaha. Golongan pertama dikemukakan oleh Syafi'i, Hanafi, dan Hambali menafsirkan bahwa keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama, berkesinambungan waktu itu tidak lain adalah pelaksanaan ijab dan qabul yang masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Oleh sebab itu, perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan qabul tersebut. Secara redaksional maupun kepastiannya, biar yakin semua. Secara jelas terlihat bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan qabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis. Ini logika yang pertama, dasar yang pertama, argumen golongan pertama. Yang kedua adalah golongan yang diprakarsai dikemukakan oleh Imam Malik atau Malikiyah menafsirkan begini. Kesinambungan waktu itu dapat diartikan ijab dan qabul tidak menjadi rusak dengan adanya pemisah sesaat. Misal, adanya khutbah sebentar. Jadi dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi peserta perkawinan. Jadi beda antara kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali dengan kelompok Malikiyah. Bagaimana dengan perbedaan ini? Oke, kita lihat nih. Berdasarkan hal di atas begini. Berkembang di era modern ini, perkembangan zaman di era modern ini terkait dengan akad nikah memang tidak terlepas. Artinya wajib menggunakan aturan-aturan yang berlaku tentang kewajiban-kewajiban munakahat. Ada laki-laki, perempuan, dan hal terkait dengan itu. Artinya wajib di sini adalah menjadi syarat untuk dapat dilangsungkan akad nikah. Kewajiban-kewajiban di atas itu muncul atas dasar syadud dzari'ah. Karena kalau peraturan-peraturan pemerintah itu dilaksanakan, maka terbuka kemungkinan terjadi nikah yang sia-sia. Jadi dalam hal proses akad menggunakan telekonferensi ini, mengikuti perkembangan teknologi, sejauh itu sudah terpenuhinya ketentuan-ketentuan kewajiban-kewajiban pernikahan yang telah kita bahas mulai rukun, syarat, dan macam-macamnya, maka proses akad antara kedua calon pengantin yang tidak berada di tempat itu tidak menjadi persoalan sebetulnya. Asal tadi loh, ketentuan-ketentuan itu sudah ada dipastikan. Nek saksi betul-betul ada orangnya, kebijakan dua negara bagaimana kalau beda negara. Kan begitu. Ada yang memastikan di pihak sana itu sesuai dengan ketentuan syariat. Ada yang memastikan di pihak sini juga sama gitu. Kalau menggunakan telekonferensi dalam satu negara. La haraja fihi. Karena kenapa? Karena akad tersebut tidak di tempat hanya. Karena akad yang tidak dalam satu tempat itu bukan menghilangkan ketentuan rukun, tetapi hanya persoalan yang tidak di tempat saja. Tapi kedua akadnya adalah akad seolah hadir dan berada di tempat berkat media modern.
Telekonferensi kan begitu. Telekonferensi itu kan begini. Kita di sini, tapi di depan kita monitor besar, seolah-olah hadir di hadapan kita melalui perantara media. Jadi orangnya saja yang tidak dalam majelis fisik, tapi hadir di depan kita melalui media. Kira-kira begitu. Nah, maka tadi saya katakan la haraja fihi dengan mengambil beberapa ketentuan pendapat tadi. Jadi berkat media modern ini, keduanya mendengar satu sama lain sebagaimana mereka berada di tempat yang sama ketika mengucap ijab qabul. Jadi perkembangan teknologi semestinya perlu diikuti dengan perlu diikuti dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perkembangan teknologi itu perlu, saya ulangi lagi, perkembangan teknologi perlu diikuti dengan perkembangan hukum. Artinya hukum berubah, substansinya tidak boleh berubah, tetapi hal lain bisa berubah. Ada kaidah begini, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmiyat wal amkinat. Jadi perubahan hukum itu mengikuti perkembangan zaman, tempat, dan waktu. Saya kira begitu saudara, pengantar diskusi di mata tema ini. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.